Shalom adik-adik semua, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Minggu ini adalah minggu yang spesial karena pada minggu ini kita merayakan Natal. Meskipun dengan situasi yang berbeda, tetapi biar kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap setia, tetap beribadah, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat kemurahan kasih karunia. Kalau Tuhan, kembali kami tahun ini boleh merayakan Natal sekolah minggu meskipun dengan situasi yang berbeda, tetapi biar kiranya ini tetap tidak mengurangi sukacita kami, mengurangi semangat kami Tuhan. Terlebih kami boleh semakin setia lagi, kami boleh semakin semangat lagi, iman kami boleh semakin bertumbuh. Karena kami percaya di dalam keadaan apapun, kelahiran Yesus ke dalam dunia menjadi juru selamat kami itu tidak dapat dihalangi, tidak dapat dibatasi oleh situasi apapun. Biar sukacita Natal, sukacita kelahiran Yesus boleh tetap ada di dalam kami semua Tuhan. Anak-anakmu sekolah minggu, kami boleh semakin bersemangat di dalam beribadah, kami boleh semakin Tuhan lebih setia lagi di dalam jam-jam ibadah kami, di dalam doa-doa kami, di dalam kami membaca firman, di dalam kami mempraktekkan apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Terlebih Tuhan, di dalam kami menghafal ayat. Terima kasih Tuhan, biar sukacita surga-Mu selalu ada, mengalir di tempat ini, mengalir bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Tidak dibatasi oleh tempat dimanapun kami berada, tetapi Tuhan, biar roh kami disatukan oleh kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan memulai ibadah Natal sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa untuk kita semua. Adik-adik tahu nggak hari ini kita mau merayakan hari apa? Hari Natal dong Kak Mita. Ya, betul sekali. Sebelumnya Kak Mita mau tes ya adik-adik yang ada di rumah. Laskar Kristus Siap. Haleluya. Hari ini kita mau merayakan dan bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia.
pesan dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapati jalan kehidupan, takkanlah bukakan hatiku berdia dalam ucapanku, dalam segala selalu memuji Dia, puji Dia, karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman menderita karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari Adik-adik tetap semangat ya. Adik tetap berdiri, kita pujikan gitar surga bergema. Gitar surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dari
Adik-adik persiapkan hati adik, pikiran dan telinganya ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau pujikan Natal di hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami semuanya Tuhan. Oh Tuhan, kalau sore hari ini kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan, walaupun secara online Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah kami semuanya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar domba-domba kecil-Mu ini mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau berkati hati, pikiran, dan telinganya Tuhan, supaya firman-Mu ini tidak hanya mereka dengar Tuhan, tapi dapat tertanam di hati mereka juga Tuhan. Oh Tuhan, kalau sebentar juga guru kami yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Hari ini kita memperingati Natal. Pasti dalam suasana yang berbeda. Natalan kok di rumah sambil nonton TV, sambil lihat online ya. Kali ini karena masa pandemi, maka Natal sekolah minggu masih diadakan secara online. Biasanya kalau Natal adik-adik ke gereja pakai pakaian baru, pakai sepatu baru, ya, bersuka cita. Yang dinanti-nantikan adalah hadiahnya. Tapi tahun ini kira-kira ada hadiahnya enggak ya? Ya tunggu aja nanti kejutan dari guru-guru sekolah minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita mau buka di dalam Lukas pasal yang kedua sebagai nats kita. Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem,
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan, kita tadi sudah membaca bagaimana kisah kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dunia ini, dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak langsung dari surga langsung turun ke dunia ini, turun ke bumi, tetapi dia datang melalui kelahiran, melalui bayi, mengikuti proses dari pertumbuhan manusia secara alami. Sebab kalau dia langsung datang, ya sungguh akan menakutkan semua manusia, dan semua manusia adalah berdosa, tidak bisa menyambut Tuhan yang suci dan kudus kalau secara langsung. Tapi dengan lewat manusia, Yesus menjalankan misinya. Oleh sebab itu, Allah dalam merencanakan misi penyelamatan bagi umat manusia ini membutuhkan manusia, ya. Dan Allah memakai Yusuf dan Maria untuk menjalankan misinya, menjalankan perannya, ya. Peran Yusuf dan Maria dalam mewujudkan rencana Allah, itulah tema kita pada sore hari ini. Bagaimana melalui Yusuf dan Maria rencana Allah ini dapat bekerja, dapat berjalan dengan baik. Mengapa Allah memilih Yusuf dan Maria? Karena kedua orang ini adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Buktinya apa? Ketika Yusuf mengetahui Maria mengandung dan Yusuf mulai ragu-ragu terhadap Maria, maka malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf. Dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian di ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Inilah buktinya bahwa Yusuf adalah orang yang dengar-dengaran firman Tuhan, orang yang taat, patuh, ya. Ketika bimbang dalam mengambil istrinya, tetapi Tuhan meneguhkan, menyuruhnya untuk tetap mengambil karena yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus yang membawa misi Allah dalam kehidupan dunia ini. Kemudian Maria juga orang yang hidup takut akan Tuhan, yang taat. Di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sini kita tahu bahwa Maria adalah juga orang yang takut akan Tuhan, yang taat, yang setia. Jadi Allah mau memakai mereka. Melalui kehidupan mereka inilah Kristus lahir ke dalam dunia ini, ya, sehingga misi penyelamatan Allah boleh berjalan, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam mewujudkan rencana Allah ini tentunya tidak lancar, tidak mulus, mesti ada tantangan, hambatan, ada rintangan, ya. Yusuf dan Maria fokus pada rencana Allah yang telah dinyatakan melalui kelahiran Yesus. Meskipun banyak tantangan, tetap dia fokus. Karena fokus, dia mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sampai misi itu berhasil. Rintangannya apa? Pada waktu hendak
melahirkan, baik pada saat hendak bersalin, banyak penginapan yang penuh, ya, tidak ada penginapan, dan akhirnya ada satu ruang yang kosong, yaitu di kandang domba. Akhirnya Kristus lahir di situ. Demikian kita anak-anak Tuhan di tengah pandemi dengan segala keterbatasan dalam beribadah, hendaknya kita tetap setia dan fokus hanya kepada Allah. Kita dapat kuat, dapat teguh dalam menjalankan misi Tuhan kalau kita fokus, ya. Intinya adalah fokus. Kita fokus kepada Tuhan. Janganlah kita melihat keadaan sekitar yang tidak mendukung lalu melemahkan iman kita. Meskipun Natal saat ini dilakukan secara online, hanya di rumah, hanya melihat layar TV, layar HP, ya, memuji Tuhan dengan melihat layar HP, tetapi tetaplah lakukan dengan setia. Ketika nanti saatnya pandemi ini selesai, kita bisa kembali berkumpul, kita kembali bisa memuji nama Tuhan, dan keceriaan itu tetap ada kalau kita tetap fokus kepada Tuhan. Dalam mewujudkan rencana Allah tentulah tidak mudah, tetapi kalau kita fokus, kita sungguh-sungguh, kita seperti Yusuf dan Maria setia kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita, Tuhan akan memakai kehidupan kita, Tuhan merancangkan kehidupan kita yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita selesai dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan kami bersama, supaya kami tetap taat dan setia kepada-Mu, sekalipun masa pandemi ini masa yang sulit. Tetapi biarlah kami sebagai anak-anak-Mu tetap belajar taat dan setia kepada-Mu, tetap melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berikan hati kami yang taat dan setia seperti Yusuf dan Maria, sehingga misi-Mu atau rencana-Mu yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami boleh Kau nyatakan bagi kehidupan kami bersama, sehingga kehendak-Mu, rancangan-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami bersama. Kami menjadi anak-anak yang penuh sukacita, penuh kedamaian, penuh hikmat, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati guru-guru kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu ini. Berikan kami sukacita dan sejahtera-Mu, supaya kami tetap dapat memaknai Natal ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini boleh bersama-sama kita merayakan ibadah Natal sekolah minggu meskipun masih secara online. Mari kita akan menutup dalam ibadah sekolah minggu kita. Sore hari ini kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur di kesempatan sore hari ini. Kami kembali dapat merayakan ibadah Natal sekolah minggu meskipun masih secara online. Tuhan berkati kiranya kami bersama, mulai dari guru-guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan semua dalam kemurahan Tuhan. Memberkati adik-adik sekolah minggu yang dapat mengikuti ibadah Natal sekolah minggu secara online dimanapun mereka berada. Memberkati orang tua mereka dan terlebih memberkati kami bersama untuk kami semakin giat dan setia di dalam mengasihi Tuhan. Biarlah kiranya kasih Tuhan menolong kami bersama di tahun 2020 ini dan seterusnya kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengakhiri dalam ibadah perayaan Natal sekolah minggu di kesempatan sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan,
Selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim Guru Sekolah Minggu mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Ya, ayo pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya aku akan Tuhan, itulah hikmat dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ayo pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat dan menjauhi kejahatan. Ayo pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan, itulah akan akal budi. Dadah. Ayub pasal 8 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayub pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayub 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28b. Takut akan Tuhan adalah hikmat dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Ayub pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Yesus memberkati. Ayub pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiga. Ayub pasal 28 Ayub pasal 28 ayat 28b. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.